Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Ya, masih bersama dengan Ibu. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya, minggu ini kita akan membahas tentang apa ya? Kita lihat nih. Ya, minggu ini kita akan membahas tentang pengemasan. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang pengawetan bahan makanan, ya, minggu ini kita membahas tentang mengemas ya, bahan makanan. Sebelumnya kita akan membahas tentang kemasan ya. Kemasan ini telah dikenal sejak zaman dulu ya. Orang-orang primitif dulu menggunakan kulit binatang dan daun maupun akar untuk mewadahi buah-buahan yang mereka ambil dari hutan. Ya. Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, bahan kemasan ini mulai berkembang. Jadi mulai dibuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, bahkan kaca. Tetapi masih sederhana dan kesannya itu apa adanya. Nah, kita akan bahas pengertian kemasan, mengemas, dan pengemasan. Nah, nanti kalian harus bisa membedakan nih antara kemasan, mengemas, dan pengemasan. Nah, kemasan atau sering juga disebut bungkus itu adalah wadah atau pembungkus suatu produk. Definisi kemasan ini lebih mengacu sebagai objek fisik itu sendiri. Misalnya karton, botol, kontainer, atau bungkus. Semua kemasan bisa berupa bungkus permen, bungkus keripik, botol minuman, dan sebagainya. Sedangkan mengemas ini adalah tindakan membungkus, menutup suatu barang atau sekelompok barang dengan material kemasan. Material kemasan ini bisa berupa kertas, plastik, kaca, tekstil, logam, dan berbagai macam material yang digunakan untuk tujuan pengemasan. Nah, selanjutnya pengertian pengemasan. Nah, pengemasan ini adalah aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus suatu produk. Nah, bungkus atau kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang bentuk dan mutunya hampir sama. Jadi apa nih bedanya tadi kemasan, mengemas, dan pengemasan? Ya, kemasan itu kan tadi objek fisiknya, berarti berupa kata benda, ya. Jadi bendanya. Sedangkan mengemas itu aktivitas atau kegiatan membungkus. Ya. Jadi mengerjakannya, ya itu yang disebut mengemas. Nah kalau pengemasan ini merancang, ya dari mulai merancang kemasan yang akan digunakan untuk mengemas produk kita. Contohnya, misalnya kalian memproduksi suatu keripik misalnya, keripik pisang. Nah, kan banyak tuh orang yang bikin keripik. Nah, supaya membedakan, itu kalian harus merancang kemasan kalian sendiri itu yang unik, yang mungkin beda, supaya menjadi ciri khas produk kalian. Ya, yang membedakan produk kalian, keripik kalian itu dari keripik-keripik yang lain. Ya, nah itu aktivitas merancang kemasannya itu disebut pengemasan. Ya, jadi mudah-mudahan bisa ya kalian membedakan antara kemasan, kemasannya ini adalah barangnya, wadahnya, kemudian mengemas ini adalah kegiatan membungkusnya, sedangkan pengemasan ini adalah merancang bentuk kemasan atau apa sih namanya itu, merancang display kemasan kalian itu ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, tujuan pengemasan apa? Tujuan pengemasan adalah memberi informasi tentang isi produk yang diberi label tanpa harus membuka kemasan. Ya, jadi dalam kemasan itu harus menjelaskan apa saja kandungannya, kemudian apa sih isinya, terutama untuk produk-produk yang kemasannya itu tidak transparan atau tertutup. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai sarana komunikasi antara produsen dan konsumen. Ya, di sini biasanya akan dicantumkan kandungan gizi atau nutrition fact, kemudian komposisi bahan. Nah, itu penting sekali ya. Selanjutnya yang ketiga adalah memberi petunjuk yang tepat pada konsumen hingga diperoleh fungsi produk yang optimum. Nah, ini biasanya adalah
Cara penggunaannya atau cara penyajiannya ya, misalnya pada mie instan itu kan ada cara memasaknya ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah sarana periklanan bagi konsumen. Ya, kemasan yang menarik itu akan menarik konsumen ya, kemasan yang bagus itu akan menarik konsumen untuk membeli produk kita. Ya, selain kualitas yang bagus juga. Selanjutnya adalah keterangan yang harus dicantumkan pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang pertama adalah nama produk. Nah, ini penting sekali supaya kita tahu apa sih di dalamnya itu. Misalnya nih ada keripik pisang, ya ada tulisannya keripik pisang. Berarti kita tahu bahwa produk ini adalah keripik pisang. Nah, keripik pisang Mama Mia misalnya begitu ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah daftar bahan yang digunakan. Nah ini tadi seperti yang disebutkan tadi, ada komposisinya apa saja. Misalnya kalian tadi membuat keripik pisang. Nah selain pisang sebagai bahan bakunya, apa saja yang kalian gunakan? Misalnya ada garam, ya kemudian ada gula, apa misalnya kalau keripik pisangnya pedas mungkin ada cabai, bumbu-bumbu yang lain ya. Itu harus dicantumkan. Selanjutnya adalah berat bersih. Nah, supaya konsumen tahu berapa berat produk yang mereka beli. Misalnya kalian mengemasnya per 100 gram atau per 250 gram, per 500 gram ya. Yang keempat yang harus dicantumkan itu adalah nama dan alamat produsen. Ya, misalnya kalian itu sudah punya label sendiri atau produk sendiri ya, misalnya PT atau CV atau usaha rumahan apa ya, itu ada namanya. Nah, selanjutnya adalah halal, ya label halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, ini penting sekali karena memang mayoritas penduduk negara kita adalah Muslim, ya, dan wajib mengkonsumsi makanan yang halal, jadi harus ada label halalnya. Selanjutnya adalah tanggal kadaluarsa, ya ini juga penting. Jadi best before-nya ya, kapan sebaiknya digunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keterangan tambahan pada kemasan. Selain keterangan-keterangan tadi ya yang dicantumkan pada label kemasan, ada juga nih seperti nomor pendaftaran. Nomor pendaftaran ini yang yang tercatat di Balai POM ya atau Balai Pengobatan Balai Pengawasan Obat dan Makanan ya di Indonesia itu BPOM, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian kode produksi. Nah, kode produksi ini biasanya perusahaan itu membuat sendiri atau merancang sendiri kode produksinya. Ini isinya biasanya tanggal pembuatan atau tanggal produksinya. Ya, ini biasanya kode produksi ini sering berdekatan dengan expire date atau tanggal kadaluarsa. Kemudian petunjuk cara penggunaan. Kemudian ada petunjuk cara penyimpanan, kemudian nilai gizi serta tulisan atau pernyataan khusus. Nah, ada juga produk-produk yang wajib mencantumkan kode produksi, ya seperti yang pertama ini susu pasteurisasi, sterilisasi, kemudian fermentasi dan susu bubuk. Kemudian makanan atau minuman yang mengandung susu, kemudian makanan bayi, makanan kaleng, kemudian daging dan hasil olahannya, misalnya seperti sosis, nugget dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas alat untuk mengemas produk makanan. Ya, yang pertama adalah mesin kemasan vakum atau vacuum sealer. Pengemasan produk secara vakum adalah dengan menghilangkan udara yang terdapat dalam kemasan. Jadi produk yang dikemas dengan kemasan vakum akan aman dari proses oksidasi, kerusakan biologis, dan bisa bertahan lebih lama dan tetap segar atau tetap fresh. Jadi udaranya dihilangkan sehingga di dalam kemasan tersebut benar-benar hampa udara ya. Biasanya setelah divakum bisa juga dibekukan ya, ini akan lebih memperpanjang masa simpan suatu produk. Nah, selanjutnya yang untuk mengemas adalah continuous bend sealer ya. Continuous bend sealer adalah mesin yang digunakan untuk men-seal ya atau menutup plastik agar rapat. Mesin ini banyak dipakai oleh pengusaha yang bergerak di bidang makanan seperti usaha roti, usaha cemilan, ciki, kemudian usaha minyak sayur dan lain-lain. Nah, ya itu contohnya bisa kalian lihat pada gambar.
Ya, sudah masuk ke tugas, ada 5 pertanyaan, tolong dikerjakan di buku latihan ya. Yang pertama, apa perbedaan kemasan, mengemas, dan pengemasan? Nah, tadi ini sudah Ibu jelaskan ya, sudah Ibu tekankan lagi. Kemudian yang kedua, sebutkan tujuan pengemasan. Yang ketiga, keterangan apa saja yang harus dicantumkan pada kemasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Yang nomor 4, sebutkan produk apa saja yang harus mencantumkan keterangan tambahan. Yang nomor 5, sebutkan alat yang digunakan dalam proses pengemasan. Jelaskan. Seperti biasa, tugas dapat dikumpul melalui email, ikhlas, atau telegram Ibu ya. Ya, mungkin cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan bisa dipahami. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.